Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucuk Muhammad Supriyadi, guru di SMK Salam Jati Barang, Indramayu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, pada kesempatan ini karena kondisi pandemi, jadi saya selalu melakukan pembelajaran online. Di antaranya pada saat ini pun diantaranya kita akan mempelajarinya, yaitu dengan tema meniti hidup dengan mulia, yang nanti akan lebih jelasnya nanti kita akan melihat PowerPoint sehingga anak-anak bisa lebih jelas lagi. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran dengan PowerPoint. Baik, langsung saja, yaitu tentang meniti hidup dengan mulia. Yang mana di situ ada paling tidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah pengendalian diri, kemudian yang kedua yaitu husnudzon, kemudian yang ketiga adalah ukhuwah. Self control atau pengendalian diri. Apa pengendalian diri? Pengendalian diri yaitu keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk, yang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang kuat dalam bergulat, namun orang yang mampu menguasai dirinya tatkala marah. Hadis riwayat muttafaqun ilaih. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah saya. Nabi berkata, jangan marah. Pria itu bertanya sama lagi dan lagi, dan Nabi mengatakan dalam setiap kasus jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pentingnya pengendalian diri, karena di dalam diri manusia itu ada sifat-sifat buruk dan ada sifat-sifat baik. Nah, sifat-sifat buruk manusia diantaranya yaitu mencuri, berbohong, kemudian marah, dan sombong. Kemudian adapun sifat-sifat baik dalam diri manusia itu diantaranya adalah ada sabar, berhati-hati atau teliti, kemudian juga jujur, bersyukur, dan terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah, dan tentunya banyak lagi yang lainnya. Pengendalian diri ini aspek yang sangat penting sekali dalam kehidupan manusia, sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya, yaitu nafsu. Hanya satu jalan mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu mengendalikan diri kita. Kemudian jurus atau apa saja hal yang perlu dilakukan untuk mengendalikan diri kita. Yang pertama yaitu jurus. Yang pertama adalah mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan. Setiap agama pasti mengajarkan kemoralan, misalnya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak melakukan tindakan asusila, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian diri dengan menggunakan kesadaran. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif atau negatif muncul, sehingga kita tidak dikuasai perasaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dengan perenungan.
Saat kita sudah benar-benar tidak tahan, mau meledak karena dikuasai emosi, saat kita mau marah besar, coba lakukan perenungan. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan, misalnya berikut ini: apa sih untungnya saya marah? Apakah benar reaksi saya seperti ini? Nah, kemudian yang keempat adalah pengendalian diri dengan menggunakan kesabaran atau asobru. Emosi naik turun, timbul, tenggelam, datang dan pergi seperti halnya pikiran. Saat emosi bergejolak, sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan tidak larut dalam emosi dan gunakan kesabaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu tadi, kalau tadi pengendalian diri, nah yang kedua adalah husnudzon. Husnudzon artinya berbaik sangka. Kebalikan daripada husnudzon yaitu suudzon. Nah, ini yang tidak boleh. Kita tidak boleh suudzon, tetapi kita harus husnudzon. Nah, husnudzon ini untuk mengobati diantaranya adalah syirik, iri dengki, buruk sangka, panas hati. Kemudian juga husnudzon ini bisa membuat jiwa kita fresh setiap hari. Nah, kemudian sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian juga ada hadis, iyyakum wazzon fa inna dzanna akdzabul hadis, yang artinya yaitu jauhilah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu persaudaraan dalam Islam atau ukhuwah. Persaudaraan adalah kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu, sebagaimana dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian juga tentang ukhuwah ini ada hadis yaitu dari Nu'man bin Bashir. Nabi bersabda, perumpamaan kaum yang beriman yang saling mencintai, saling mengasihi dan saling membantu satu kepada yang lainnya bagaikan suatu tubuh yang apabila satu anggota menderita sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya, tidak mau tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ukhuwah, yaitu persaudaraan. Secara umum disebut ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam, saudara sesama manusia dan saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhimun. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, kemudian contoh perilaku persaudaraan sebagaimana dalam hadis riwayat Tabrani, yaitu yang artinya, wahai Rasulullah SAW, apa kewajiban seorang tetangga terhadap tetangganya? Rasulullah SAW menjawab, jika tetanggamu itu sakit kau jenguk, jika meninggal dunia kamu antar jenazahnya, jika meminjam uang kamu pinjami, jika ada kekurangan aib kamu tutupi, bila mendapat kebaikan kamu beri selamat, bila ditimpa musibah kamu hibur. Jangan meninggikan bangunanmu di atas bangunannya sehingga menghalangi datangnya angin kepadanya, dan jangan diganggu dengan bau masakanmu kecuali kamu menghadiahinya sebagian dari masakanmu itu. Al-Hadis. Nah, kemudian kita akan mengetahui macam-macam ukhuwah atau persaudaraan, yaitu ada 3. Yang pertama ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan sama manusia. Kedua yaitu ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama warga satu negara. Kemudian yang ketiga yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim.
Nah, kemudian juga ada hikmah daripada ukhuwah atau persaudaraan itu. Yang pertama, akan tercipta atau terciptanya persatuan dan kesatuan, sehingga suasana kebersamaan tercermin tentram, damai, penuh kekeluargaan karena adanya saling membantu dan saling menghormati. Kemudian yang kedua yaitu memperkukuh akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Kemudian yang keempat yaitu menjalin rasa kesetiakawanan sosial. Itu saja barangkali untuk pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memahaminya dengan baik, yaitu tentang meniti hidup dengan mulia. Paling tidaknya ada 3, yaitu pengendalian diri, kemudian husnudzon, dan yang ketiga yaitu ukhuwah. Itu saja anak-anakku, mudah-mudahan anak-anakku tetap sehat dan terus semangat. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita akan belajar lagi dengan online. Tetap jaga kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.